Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhiru 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Para pemirsa, pendengar setia channel Matsa Surba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih menurunkan nikmat serta hidayahnya, karena Allah masih mencukupkan segala rezekinya, dan Allah pun masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada diri kita. Sampailah kita bertemu pada momentum yang luar biasa ini, bulan Dzulhijjah, di Hari Raya Idul Adha. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi agung kita telah menunjukkan kita semua dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Innad dina indallahil Islam. Jamaah para pendengar setia channel Matsa Surba, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di momentum yang berbahagia ini, di bulan Dzulhijjah ini, di Hari Raya Idul Adha ini, ada sebuah peristiwa yang sangat besar, ada sebuah sejarah yang luar biasa, sampai-sampai diabadikan di dalam firman-Nya, sampai-sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Apa itu? Jamaah dan para pendengar setia channel Matsa Surba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sosok keteladanan yang luar biasa, yang notabene Allah pun memberikan predikat Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, berasal dari Nabi Ibrahim ini akhirnya menurunkan berbagai duriyah, berbagai anak cucu keturunan yang melanjutkan dakwah beliau menjadi para nabi dan para utusan. Para pendengar setia Matsa Surba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sudah lama sekali merindukan yang namanya momongan, merindukan yang namanya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala yang diabadikan di dalam suratnya, diabadikan dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah aku, berilah kami anak cucu keturunan yang solih. Ketika Nabi Ibrahim berdoa demikian, kemudian turun pula firman selanjutnya. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami, kata Allah, memberikan kabar gembira berupa seorang anak laki-laki yang soleh, yang sabar. Para pendengar setia channel Matsa Surba, dengan turun firman ini, dengan turunnya ayat Al-Quran ini, kemudian Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra yang bernama Nabi Ismail dari istri Siti Hajar. Ya, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan putra luar biasa,
seperti halnya manusia pada umumnya ketika dianugerahi oleh Allah seorang anak cucu keturunan. Namun karena Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang sangat taat kepada Allah Ta'ala, ketika Nabi Ibrahim ini dianugerahi yang namanya anak cucu keturunan, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah. Apa perintahnya? Nabi Ibrahim diminta untuk mengasingkan istri dan anaknya di suatu tempat yang sangat tandus, di mana tumbuhan jarang sekali untuk tumbuh. Kemudian akhirnya dibawalah anak dan istri, anak yang baru lahir, anak yang masih kecil, kemudian ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Sebelum ditinggal ada komunikasi antara Siti Hajar, seorang istri yang sangat taat dan patuh, menanyakan kepada Nabi Ibrahim, "Ahada amrillah?" Apakah ini termasuk perintah Allah? Sungguh pertanyaan yang luar biasa ketika sang istri hendak ditinggal oleh Nabi Ibrahim seorang diri mengasuh seorang anak dengan tempat yang sangat tandus. Kemudian jawaban Nabi Ibrahim kala itu, "Hada amrullah." Iya, ini adalah perintah Allah. Bisa dibayangkan seorang istri yang notabene baru lahir kemudian ditinggal oleh sang suami seorang diri. Bukan kalimat mengeluh yang pertama diucapkan, tetapi pertanyaan yang luar biasa yang mengandung unsur-unsur ketaatan. Hada amrillah. Ahada amrillah. Apakah ini merupakan perintah Allah Ta'ala? Akhirnya betul ketika sang istri menjawab bahwasanya ini memang perintah Allah, akhirnya Nabi Ibrahim beranjak meninggalkan sang istri. Para pendengar setia Matsa Surba, channel Matsa Surba, ketika anak sudah mulai beranjak remaja, di dalam sebuah sejarah atau yang sudah termaktubkan di dalam firman-Nya, kemudian Nabi Ibrahim bermimpi, yang mana mimpi ini diabadikan pula di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam adbahuka fangdur madza taro. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minasyabirin. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah dan pendengar setia channel Matsa Surba, tatkala anaknya ini beranjak remaja, bagaimana Nabi Ibrahim senangnya luar biasa. Tetapi Nabi Ibrahim kala itu bermimpi. Apa mimpinya? Ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anak tercintaku, wahai ananda, sesungguhnya aku bermimpi. Apa mimpinya? Dilanjutkan ayat berikutnya. Adbahuka. Saya diperintah untuk menyembelih engkau, kata Nabi Ibrahim kepada anaknya. Fangdur madza taro. Lah inilah sifat demokratisnya Nabi Ibrahim. Wahai ananda tercinta, bagaimana pendapat engkau? Bagaimana pendapat engkau terkait mimpi saya itu? Jamaah dan para pendengar setia channel Matsa Surba, karena Nabi Ismail ini adalah sosok orang yang luar biasa, soleh, sabar,
dan senantiasa meningkatkan kualitasnya dengan mentaati, dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Jawaban yang luar biasa yang lahir atau yang muncul dari Nabi Ismail adalah qala ya abati if'al ma tu'mar. Nah, ini luar biasa. Kemudian Nabi Ismail menjawab berkata, wahai ayahanda. Di sini menggunakan kata ya abati. Ya, tidak hanya abi, tidak hanya buya, tetapi ya abati. Wahai ayahanda, dengan hormat dan kasih sayangku kepada engkau, if'al, laksanakan, ma tu'mar, apa-apa yang diperintahkan kepada engkau. Tidak dijawab seperti ini. Wahai ayahanda, itu hanya sekedar mimpi. Wahai ayahanda, itu hanya sebatas wacana. Tetapi kalimat yang muncul kala itu, dengan tegas Nabi Ismail menjawab, if'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, laksanakan perintah dari Tuhanmu. Perintah dari Allah Ta'ala. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Insya Allah engkau akan mendapatiku dalam keadaan orang-orang yang sabar. Jamaah dan pendengar setia channel Matsa Surba, dari firman inilah kemudian menjadi argumen, menjadi pondasi sejarah berkurban. Akhirnya Nabi Ibrahim mengkurbankan anak kesayangannya. Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail di suatu tempat. Kemudian proses pengkurban, proses penyembelihan yang dilakukan oleh umat Islam saat ini adalah mencontoh, meneladani sikap keteladanan, sikap ketaatan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jamaah dan para pendengar setia channel Matsa Surba, inilah sejarah singkat yang perlu kiranya kita fahami bersama, bahwasanya ketika Allah sudah dekat, dengan hambanya, dan hamba pun sudah dekat dengan sang penciptanya, maka seorang hamba akan melaksanakan apapun yang diperintahkan. Sekalipun yang diperintahkan itu secara pikiran manusia sangat berat, termasuk yang dialami oleh Nabi Ibrahim ini, yaitu menyembelih putranya. Tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang sangat taat, lagi dekat, maka perintah itu pun dilaksanakan. Maka mimpi yang hadir di dalam tidurnya itu siap beliau laksanakan. Jamaah dan para pendengar setia channel Matsa Surba, inilah sejarah singkat tentang esensi Idul Adha yang memiliki korelasi sangat erat dengan peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Anak-anak sekalian yang Pak Hasan sayangi, setelah kita mendengar bersama kisah yang disampaikan oleh Ustadz Fatih Ihsani beserta hikmah yang telah beliau sampaikan, pada kesempatan kali ini Pak Hasan akan menyampaikan tentang hikmah yang berkaitan dengan fikih, pelajaran yang berkaitan dengan fikih yang bisa kita ambil dari kisah yang disampaikan oleh Ustadz Fatih yang tadi kita dengarkan bersama-sama. Yang jelas anak-anak sekalian, bahwasanya setelah Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih anaknya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan seekor domba atau kibas
ya, sehingga dengannya setiap tahun umat Islam diperintahkan untuk berkurban dengan hewan ternak. Pada kesempatan kali ini Pak Hasan akan membahas mengenai fikih berkaitan dengan ibadah kurban ini. Yang pertama, perhatikan dan simak baik-baik anak-anak sekalian, apa itu kurban? Kurban adalah menyembelih hewan ternak pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Dan saat-saat ini adalah kita berada di dalam hari-hari tersebut. Kemarin kita melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan menyembelih kurban, dan dilanjutkan dengan hari ini banyak kaum muslimin juga masih menyembelih kurban. Jadi kurban adalah menyembelih hewan ternak pada hari Idul Adha dan hari-hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian yang kedua yang Pak Hasan mau sampaikan terkait dengan fikih berkaitan dengan ibadah kurban ini adalah yang berkaitan dengan hewan apa saja yang menjadikan kita bisa berkurban dengannya. Tidak semua hewan yang kita jadikan untuk kurban, akan tetapi ada beberapa hewan yang telah dianjurkan, diperintahkan untuk dijadikan kurban. Yang pertama adalah onta, kemudian yang kedua adalah sapi atau yang sejenis dengannya. Yang sejenis dengannya adalah kerbau. Atau yang ketiga bisa dengan kambing atau domba atau kibas dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan penyembelihan, ya, berkaitan dengan penyembelihan, orang-orang yang menyembelih harus orang-orang yang telah memenuhi syarat. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Kemudian dia juga harus melaksanakan ibadah sholat. Oleh karenanya anak-anak sekalian, di dalam mazhab Syafi'i mengatakan syarat yang harus dipegang oleh orang yang menyembelih hewan kurban, pastikan dia adalah seorang yang beriman, orang yang beragama Islam, dan yang kedua dia menjaga sholatnya. Oleh karenanya anak-anak sekalian, kita tidak sembarangan menyerahkan hewan kurban kita kepada orang lain. Ya, kita harus tahu bahwa dia ini orang yang beragama Islam, dan kita juga harus tahu bahwa dia ini juga menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat 5 waktu. Kemudian syarat yang berkaitan dengan hewan kurban adalah pastikan bahwa hewan kurban kita tadi, baik itu onta, kerbau, atau sapi, atau kambing, atau domba, pastikan hewan tersebut adalah hewan yang sehat, ya, hewan yang sehat dan memenuhi umur yang telah ditetapkan oleh agama kita. Kemudian berikutnya, jangan lupa tatkala kita menyembelihnya, kemudian dagingnya kita bagikan ke siapa? Dalam hal ini para ulama mengatakan kita bagi menjadi 3. Daging kurban itu untuk orang yang berkurban sendiri, kemudian untuk orang-orang di sekitarnya, dan untuk sanak saudara. Orang-orang di sekitarnya bisa jadi itu orang-orang yang kaya maupun orang-orang yang miskin. Jadi hewan kurban tidak hanya dikhususkan kepada orang-orang miskin, tidak, tetapi juga untuk orang-orang kaya, karena kurban ini adalah syiar umat Islam. Kemudian juga itu berkaitan dengan ibadah kurban, berkaitan dengan penyembelihan dan lain sebagainya. Dan terakhir Pak Hasan mau menyampaikan berkaitan dengan hari-hari tasyrik ini, hari-hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik ini, kita juga disunnahkan untuk memperbanyak takbiran, ya, takbiran muqayyad, takbiran yang terikat dengan bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang paling terakhir sekali adalah untuk kurban sapi itu untuk 7 orang, ya. Boleh untuk 7 orang, 1 orang juga boleh, 2 sampai 7, ya. Batasnya sampai 7. Untuk onta batasnya sampai 10. Ataupun dan yang terakhir adalah kurban kambing, maka batasannya hanya 1 orang, ya. Batasannya hanya 1 orang. Baik anak sekalian, ini yang bisa
Pak Hasan sampaikan berkaitan dengan hikmah yang ada kaitannya dengan ibadah kita di bulan kurban ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada momentum kali ini Pak Mabrur ingin meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Fatih dan Ustadz Hasan tentang seputar masalah manasik haji dan kurban yang hanya ada pada momen ini saja, tidak pada bulan-bulan yang lain. Karena bulan ini adalah bulan haji, bulan Adha, yaitu berkorban, yang di dalamnya syarat dengan muatan-muatan pelajaran yang seharusnya bisa kita teladani untuk bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, kisah keluarga Nabi Ibrahim ini syarat dengan pesan-pesan moral. Nabi Ibrahim adalah simbol bagi manusia yang rela mengorbankan apa saja yang dia miliki, yang beliau cintai demi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mempunyai kelemahan terhadap sesuatu yang dicintainya. Kelemahan Ibrahim terletak pada anak kesayangan yang sudah lama ia dambakan. Dulu kita pernah ingat sejarah bahwa Nabi Ibrahim itu sudah sekian lama menikah dan belum dikaruniai momongan, belum diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kedermawanan dan kebaik hatiannya beliaunya sampai membuat malaikat cemburu dan bertanya-tanya, kok ada orang sebaik Ibrahim? Pada saat mendengar pujian para malaikat itu, Nabi Ibrahim secara tidak sadar dia berkata, jangankan onta yang 1000, jangankan kambing yang 1000. Seandainya saya punya anak pun, kalau Allah memang menyuruh mengorbankan, akan saya korbankan. Nah, terus peristiwa itu berlanjut sampai ada suatu momen yang secara dia tidak sadari ditagih oleh Allah, ufi binudrik, bayarlah nadarmu. Lantas Nabi Ibrahim berangan-angan dan berpikir, nazar apa yang pernah saya lakukan, yang pernah saya ucapkan, padahal saya tidak merasa bernazar. Begitulah mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Akhirnya sudah sekian lama dipikir dan akhirnya ketemulah dengan sekaligus ingat kata-kata yang pernah dia ucapkan. Jangankan 1000 ekor unta atau kambing, anak pun kalau memang disuruh mengorbankan akan aku korbankan. Disitulah bukti kebenaran. Mimpi sekaligus menjadi ilham atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau tidak mau Ibrahim harus mengorbankan Ismail. Kemudian akhirnya berdialog dengan keluarga, termasuk istri dan anak kesayangannya. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, singkat cerita, akhirnya sejarah berkorban pun akhirnya dimulai dari titik itu. Sedangkan Nabi Ismail adalah simbol dari sesuatu yang paling dicintai sekaligus berpotensi untuk melemahkan dan menggoyangkan iman pemiliknya. Mari kita introspeksi dan mengukur diri kita masing-masing. Seandainya kita itu sebagai Ibrahim, mampukah atau sudah punyakah iman yang seteguh Nabi Ibrahim, yang rela mengorbankan sesuatu yang amat sangat ia sayangi. Nabi Ismail adalah simbol sebagai sesuatu yang amat dia cintai. Boleh jadi Ismail itu adalah suatu kekayaan, rumah mewah, HP atau laptop atau jabatan atau karir atau apapun namanya. Sekali lagi, bahwa Ibrahim adalah simbol manusia yang tulus, sedangkan Ismail itu adalah simbol dari sesuatu yang amat sangat kita cintai, amat kita sayangi, yang kita miliki dan sekaligus kita dambakan. Jika
kita sebagai suami sudah kita miliki jiwa seteguh Nabi Ibrahim ketika dia atau beliaunya rela mendakwakan agama Allah dengan meninggalkan keluarganya, meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Jika kita sebagai istri, sudah sanggupkah kita meniru ketabahan dan ketaatan Siti Hajar yang telah merelakan suaminya untuk menjalankan perintah Allah, menjalankan apa saja termasuk menyembelih putranya. Jika kita sebagai Ismail, sebagai anak, sudahkah kita mampu atau memiliki idealisme yang tangguh seperti Ismail yang rela berkorban demi tujuan yang mulia? Para pemirsa yang berbahagia, di momen Idul Adha yang syarat dengan kisah dan peristiwa besar ini, khususnya manasik haji dan kurban ini, kita bisa mengambil beberapa hikmah atau ibroh atau pelajaran. Antara lain, yang pertama, kita seharusnya bersedia dan berani untuk meruntuhkan semua berhala-berhala yang ada pada diri kita. Bisa jadi berhala itu berbentuk keinginan yang berlebihan, keinginan yang menggebu-gebu, kepentingan yang bertentangan dengan ajaran agama, terlalu mencintai harta dan sebagainya. Yang kedua, kita harus berani bersedia mengorbankan apapun yang kita miliki. Dan sesuai dengan anjuran agama bahwa kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang istimewa dan mulia sepanjang kita belum mampu memberikan sesuatu yang paling kita sukai atau paling kita cintai. Seperti firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan suatu kebaikan sepanjang kamu belum mampu memberikan sesuatu yang paling kita cintai. Yang paling menjadi titik tekan di sini atau stressingnya adalah sesuatu yang paling kita cintai. Kita sering memberikan sesuatu kepada orang lain itu biasanya bukan pada sesuatu yang kita cintai. Yang pertama, yang paling rendah adalah syukur membantu atau memberikan, atau bahkan mungkin sisa. Biasanya ada kata-kata daripada tidak kepakai, mending kita berikan. Ini bagus, tetapi derajatnya sangat rendah. Yang kedua, hendaknya kita memberikan itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang yang akan kita beri. Ini tingkatan yang kedua. Jadi bisa bagus atau tidak bagus menurut kita, tetapi bagi yang akan menerima menjadi bermanfaat dan sangat membutuhkan. Yang paling tinggi derajatnya adalah memberikan sesuatu yang paling kita sukai. Ini ukuran iman seseorang. Jika kita mampu dan mau memberikan sesuatu yang paling kita cintai, maka derajat itulah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus mampu membangun dialog antara anak dengan bapak atau orang tua secara demokratis. Hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan keluarga atau di sekolah atau di masyarakat. Yang keempat adalah kita harus mampu membangun etos kerja dengan memiliki kemampuan intelektual yang handal agar dapat memberdayakan umat. Bukan egois untuk kepentingan kita sendiri, tapi yang punya kebermanfaatan untuk kita semua, untuk lingkungan kita semuanya. Dan yang terakhir adalah kita harus mampu memiliki perjuangan yang handal dan tangguh. Jangan patah semangat. Biasanya kita itu ada hambatan atau rintangan sedikit sudah putus asa, dan biasanya kalau sudah kondisinya sangat terjepit baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, itulah beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari napak tilas pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail, sekaligus di momen Idul Adha ini banyak hal lain yang bisa kita ambil sebagai pelajarannya, baik itu manasik haji atau pengorbanan, entah bentuknya itu korban secara fisik atau pengorbanan yang lain yang nilainya sama dengan pengorbanan Ibrahim dan Ismail. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.